Anda kembali di Agis Pagi bersama saya Bremana Atenay dan juga rekan saya Aya Nufus. Pemirsa, bakal Presiden Ganjar Pranowo diteriaki Presiden saat menghadiri musyawarah wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Ya, Muswil Muhammadiyah digelar di kampus Unimus Semarang, Jawa Tengah. Amin. Inilah momen bakal calon Presiden Ganjar Pranowo diteriakin Presiden oleh salah satu anggota musyawarah wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat Baca Pres Partai Perindo menghadiri kegiatan musyawarah wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di kampus Unimus Semarang, Jawa Tengah. Ganjar berpesan terhadap para anggota Muswil Muhammadiyah untuk memanfaatkan teknologi sebaik mungkin untuk mengembangkan kreativitas dengan tetap mengedepankan adab. Ganjar juga menilai peranan pemuda Muhammadiyah sangat membantu program-program kepemudaan khususnya di wilayah Jawa Tengah. Sudah tahu batasnya sampai di mana. Itu artinya juga pemuda Muhammadiyah akan dipaksa secara organisasi untuk menyiapkan kader. Lalu kontennya adalah program-program. Dan selama ini kami merasa terbantu untuk bicara kepemudaan dengan kawan-kawan dari pemuda Muhammadiyah. Ada cerita ilmu pengetahuan teknologi, karena Muhammadiyah juga punya tradisi intelektual yang cukup bagus. Banyak sekali sekolah dan perguruan tingginya ya, yang cukup berkemajuan juga. Visinya juga bagus untuk bangsa dan Ya pemirsa, beragam kegiatan positif untuk masyarakat terus dilakukan sejumlah relawan pendukung Ganjar Pranowo di tanah air. Seperti pelatihan kuliner dan pembuatan jamu serta menggelar kegiatan e-sport yang menyasar kalangan milenial. Untuk mencetak para atlet yang handal, relawan Ganjar Pranowo Ronggolawe menggelar turnamen olahraga elektronik di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Turnamen ini bertujuan mewadahi minat dan bakat kalangan milenial di bidang e-sport, khususnya game Mobile Legends. Masih dalam rangka semarak Hari Kemerdekaan, komunitas sopir truk dukung Ganjar berbagi keceriaan dengan menggelar sejumlah perlombaan di Penjaringan, Jakarta Utara. Kebahagiaan terlihat dari mereka yang mengikuti lomba joget, lomba yel-yel, hingga lomba yang sedang viral di masyarakat, yakni lomba memasukkan besek. Guna melestarikan khazanah kuliner tradisional Banjarmasin, pelatihan pembuatan makanan pais patin diadakan relawan Ganjar Center Kalimantan Selatan. Menggandeng pelaku usaha kuliner, para peserta diajarkan memasak dan mengolah ikan patin dengan campuran banyak rempah bumbu khas Banjar. Melestarikan jamu sebagai obat herbal warisan budaya, relawan Pandawa Ganjar mengadakan workshop pembuatan jamu tradisional di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah materi diberikan kepada para peserta, mulai dari proses produksi jamu tradisional, bahan baku, serta tanaman dalam mengolah jamu, hingga seputar pemasaran. Relawan yang tergabung dalam kelompok petani tebu Bersatu Dukung Ganjar membangun sejumlah fasilitas umum bersama warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Gotong royong ini dimulai dari revitalisasi lantai musola, memasang penerangan listrik, hingga menyediakan dapur umum dan berlangsung selama 3 hari. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melangsungkan silaturahmi bersama Masyakih se-Indonesia di Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami 2 Andalusia, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Silaturahmi bersama para masyaikh ini adalah pertemuan kedua yang didatangi Ganjar setelah pertemuannya pertama di Rembang. Kesempatan bertemu para masyaikh tersebut dimanfaatkan Ganjar untuk berdiskusi dan menerima aspirasi mengenai program yang selama ini digulirkan di Jawa Tengah. Salah satunya terkait insentif guru keagamaan yang digagas bakal calon presiden 2024 itu selama memimpin Jawa Tengah. Bantuan tersebut merupakan komitmen Ganjar dalam mengupayakan kesejahteraan terhadap guru agama. Pendidikan, ngajari anak-anaknya. Ternyata para ulama memberikan masukan ke kami dan kami cukup surprise. Ternyata para ulama ini Ekskarjerian Banyumas ya berkumpul, bicaranya tidak hanya soal keagamaan, tapi bahwa mereka peduli kepada para ulama yang mengajarkan pendidikan ke anak-anak, ya. Satu soal terkait dengan insentif, saya kira Jawa Tengah sudah melakukan itu. Usulannya adalah bagaimana kalau ini ditingkatkan ke nasional. Saya kira ide yang sangat baik, karena kita mesti memperhatikan. Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno menggelar program wirausaha praktis juragan lele lalap di Pancoran, Jakarta Selatan. Sandi menyasar warga dan juga merangkul para lansia untuk budidaya lele.
Sandi menyampaikan program ini adalah salah satu cara percepatan ekonomi di Indonesia karena dapat membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan dengan target 4,4 juta di tahun 2024. Sejumlah bantuan diberikan Sandi untuk mengembangkan potensi yang sudah ada seperti kolam bioflok, bibit ikan lele, dan pakan ikan hingga panen. Ekonomi dari masyarakat Pancoran, terutama yang lansia kan mendapat selain daripada manfaat ekonomi ada manfaat terapi untuk mereka lebih produktif, dan bantuannya Pak Iqbal ini adalah kolam bioflok dengan diameter 200 cm, 2.250 bibit ikan lele dan pakan ikan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo pemirsa menghadiri rapat konsolidasi para caleg dan kader se-Nusa Tenggara Timur untuk mempersiapkan pemenangan partai bernomor urut 16 di kertas suara. HT meminta para kader untuk terus bekerja keras agar dapat mewujudkan target 2 digit pada pemilu 2024 mendatang. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memimpin langsung rapat konsolidasi DPW, DPD, Bacalek Provinsi Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur di Kupang. Konsolidasi yang dihadiri ratusan kader ini dilakukan untuk memanaskan mesin partai dalam menyusun strategi pemenangan di pemilu 2024 mendatang. Di NTT, Partai Perindo menargetkan meraih 3 kursi di DPR RI, 1 kursi pimpinan DPRD NTT, serta 11 kursi pimpinan DPRD Kabupaten Kota. Ya, kita berharap tentunya pemilu mendatang kita maksimal perolehan suaranya dan kursinya tentunya baik di tingkat DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota. Tadi sudah saya paparkan strateginya dan targetnya. Targetnya 2 digit, jadi tolong dibantu Partai Perindo berjuang untuk Indonesia. Program pemenangan kita konsolidasi terus ke kabupaten kota dan di tingkat provinsi untuk pastikan kemenangan bagi caleg provinsi maupun caleg kabupaten kota. Partai yang mendukung baca pres Ganjar Pranowo ini optimis raih pemenangan dan kantongi suara 2 digit pada pemilu 2024. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Esra Rikonaldo, iNews melaporkan. Partai Perindo kembali membuktikan keberpihakannya kepada para pedagang kecil dan UMKM. Seperti yang dilakukan Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo membagikan gerobak Perindo gratis kepada pelaku UMKM di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu UMKM untuk naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam kunjungan kerjanya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyerahkan bantuan gerobak ke sejumlah pelaku UMKM. Gerobak diberikan kepada pedagang nasi kuning, pedagang cemilan khas Kota Kupang, pedagang abon, serta pedagang aneka kopi khas NTT. Pemberian bantuan ini menjadi bukti konkret Partai Perindo dalam mendukung UMKM agar maju dan sejahtera. Harapan kedepannya supaya kita punya UMKM ini semakin maju, UMKM binaan kita, dan tentunya masyarakat juga semakin mengenal. Kita ada beberapa produk, ada kecap cap Malada, abon ikan tuna, ada keripik jagung. Gerobak ini kan satu simbol penting bagi perjuangan Partai Perindo. Intinya perjuangannya adalah bagaimana Partai Perindo akan fokus membangun rakyat kecil. Karena ke depan itu rakyat kecil perlu dibangun. Kita perlu menciptakan mesin-mesin baru, kelompok-kelompok baru yang bersama-sama dengan kelompok yang sekarang menjadi mesin yang besar yang bisa membangun ekonomi Indonesia sesuai yang kita cita-citakan ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Haritanu Sudibyo juga melihat langsung Sekretariat DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Timur guna memastikan pengurus dan kader bekerja maksimal membidik target kemenangan pada pemilu 2024. Dari Kupang, NTT, Esra Riko, iNews melaporkan. Untuk informasi lain pemirsa, program Lumbung Pangan alias Food Estate mendapat kritik tajam. Apa sebenarnya yang terjadi dan juga menjadi permasalahan dari program Food Estate tersebut sehingga disebut proyek kejahatan lingkungan? Selengkapnya di Minutes with Cokro. Perjuangan Hasto Kristianto mengkritisi
program pemerintah yaitu program food estate. Nah, Hasto menilai adanya penyalahgunaan pengembangan lumbung pangan dan ini masuk kategori kejahatan lingkungan. Lantas, apa sih program food estate ini? Mudah-mudahan ini bukan ada unsur politis ya. Program food estate atau lumbung pangan ini merupakan program pemerintah untuk pengembangan pangan secara terintegrasi. Nah, program yang dicanangkan atau digagas oleh Presiden Joko Widodo ini merupakan salah satu kebijakan dari Program Strategis Nasional atau PSN 2020 hingga 2024. Lumbung pangan tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Terdapat sejumlah komoditas yang dikembangkan dari kebijakan ini. Pelaksanaan proyek lumbung pangan ini tersebar di sejumlah wilayah. Jokowi menegaskan bahwa program food estate ini sebagai antisipasi krisis pangan demi menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, program food estate hadapi tantangan serius. Hal ini terjadi di proyek lumbung pangan Kalimantan Tengah. Perkebunan singkong seluas 600 hektar mangkrak dan 17.000 hektar sawah tak kunjung panen. Proyek ini akhirnya justru memicu persoalan baru. Bencana banjir kian luas dan berkepanjangan. Di samping itu juga memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan menanam mereka. Dan hal inilah yang menjadi kritik dari Hasto Kristianto. Hasto menganggap ada penyalahgunaan dalam proyek lumbung pangan. Padahal menurut Hasto, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui jubirnya, Jody Mahardi, juga menepis kritik Hasto yang menyebutkan food estate sebagai kejahatan lingkungan. Ia memberi contoh pengembangan food estate di 4 kabupaten di Sumatera Utara yang dianggap berhasil. Luas keseluruhan food estate ini mencapai 11.759 hektar. Program food estate jelas memiliki tujuan yang positif. Tentu kita semua berharap agar program ini memiliki koridor yang jelas, berkelanjutan, dan berhasil mencapai tujuan. Tentu, kritikan dari Hasto bisa menjadi evaluasi agar program ini berjalan dengan baik. Namun jangan sampai program food estate dipolitisasi, apalagi di tahun politik ini. Pemirsa, 177 kelurahan sekota Semarang memeriahkan final lomba masak nasi goreng khas Mbak Ita. Ya, final lomba memperebutkan hadiah total mencapai 225 juta rupiah. Final lomba nasi goreng khas Mbak Ita digelar di lapangan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Ajang final lomba memasak nasi goreng ini diikuti 177 kelurahan sekota Semarang. Tak tanggung-tanggung, untuk menilai kelezatan masakan nasi goreng para peserta dilakukan oleh chef. Mengembalikan untuk ibu-ibu mulai senang lagi memasak. Dalam arti memasak itu bukan masak-masak yang mewah-mewah, masak-masak yang asal masak, tetapi bagaimana di dalam masak itu ibu-ibu ini juga memperhitungkan komposisi gizinya. Selain dihadiri Wali Kota Semarang, final lomba nasi goreng Mbak Ita juga dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi. Menurut saya sangat baik dan saya apresiasi Kota Semarang untuk bisa selalu melakukan atau melaksanakan hal-hal seperti ini. Tentu saja, kalaupun nanti ada kekurangan, saya harapkan ke depan bisa diperbaiki. Juara pertama lomba masak nasi goreng khas Mbak Ita diraih Kelurahan Jangli Tembalang dan Kelurahan Sumerojo Gunung Pati meraih juara pertama lomba yel-yel. Sementara juara umum dari penilaian 3 kategori baik memasak, yel-yel maupun video diraih Kelurahan Gisik Drono Semarang Barat dan berhak memperoleh hadiah sebesar 22,5 juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Festival Pacu Jalur atau Pacu Sampan Panjang kembali digelar di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Ratusan jalur berpartisipasi dalam tradisi budaya tahunan ini. Kemeriahan mewarnai Festival Pacu Jalur atau Pacu Sampan Panjang di Sungai Narosa, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau.
Ribuan warga antusias menyaksikan lomba perahu tradisional yang merupakan tradisi tahunan ini. 193 tim berlomba di atas sungai menggunakan jalur atau sampan tradisional yang terbuat dari batang pohon sepanjang 30 meter. Tiap jalur diisi 50-60 pendayung. Mereka mendayung sekuat tenaga untuk mencapai garis finish. Uniknya, di ujung jalur ada anak kecil yang menari untuk menyemangati para pendayung. Tidak hanya warga lokal, kegiatan ini juga mampu menarik perhatian wisatawan mancanegara. Saya tengok festival pacu jalur ini adalah begitu meriah sekali. Ini adalah tujuan adalah untuk mengeratkan silaturahim sesama kita di dalam satu masyarakat yang berada, terutama sekali di Kepulauan Riau. Dalam Malaysia, kita ada 22 orang yang hadir di sini sebagai penonton dan juga memberi semangat. Menyaksikan secara langsung keunikan sebuah budaya yang luar biasa, tidak ada persamaan di budaya lain yang memang patennya konservasi punya. Ini madai ini kita punya, akan kita jual ke mancanegara, di samping nanti akan mendongkrak ekonomi negara juga lokal. Pariwisata akan datang ke kondisi baik tingkat nasional, pariwisata mancanegara ya, atau itu yang dari tetangga kita. Sebelum pacu jalur dimulai, kegiatan diawali dengan tarian kolosal dan persembahan warga perwakilan setiap kecamatan berupa makanan tradisional khas Kuantan Singinggi. Digelar setiap bulan Agustus, festival ini juga sekaligus memeriahkan perayaan peringatan kemerdekaan RI. Dari Kuantan Singinggi Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ratusan ibu-ibu di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat rela berdesakan demi mengikuti tradisi ngurisan atau cukuran massal. Mereka membawa bayi maupun balitanya pemirsa untuk bertemu dengan Zuriyah, pendiri NWDI, jelang hari ulang tahun NWDI ke-88. Ratusan ibu-ibu ini rela berdesakan demi bisa mengikuti tradisi ngurisan atau cukuran massal yang digelar di Gor Hamsan Wadi, Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu pagi. Para orang tua ini membawa bayi balitanya untuk dicukur oleh para tuan guru dan bertemu dengan Zuriyah pendiri NWDI, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Mereka ingin mendapatkan keberkahan sehingga kelak buah hatinya menjadi anak yang soleh. Tradisi adalah sama seperti kita membersihkan diri lah ya, dari supaya kita mulai satu hal yang baru. Ya. Jadi tadi anak-anak diadakan kegiatan ngurisan untuk supaya anak-anak kita itu tumbuh menjadi insan-insan yang soleh dan soleha. Dengan tentunya memulai awalnya itu dengan didoakan oleh para masyayikh kita, para guru-guru kita. Tradisi ngurisan rutin dilaksanakan setiap menjelang perayaan hari ulang tahun NWDI. Kegiatan ini digelar sebagai sarana untuk mendapatkan keberkahan dari perjuangan pendiri NWDI, sekaligus sebagai ajang silaturahmi dengan para jemaah. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-88 NWDI digelar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.